Sosialisme merupakan suatu paham atau ajaran yang berhubungan dengan ideologi suatu negara. Dalam penerapannya, sosialisme menjunjung tinggi derajat manusia dengan mengutamakan persamaan derajat pada setiap orang. Pada dasarnya, istilah sosialisme pertama kali muncul pada abad ke-19. Maka dari kemunculan istilah sosialisme tersebut telah menandai usaha dari beberapa pihak dan sejumlah tempat untuk membentuk organisasi sosial dalam tatanan ekonomi yang sudah ada. Dari hal inilah, sosialisme berusaha untuk menyatukan kebebasan, keadilan, dan hubungan persaudaraan yang dapat tampil di panggung dunia modern, yaitu melalui ide revolusi pada tahun 1789. Untuk saat ini, kita akan mempelajari mengenai sosialisme di negara Kuba. Pada awalnya, Kuba merupakan negara komunis yang kemudian berubah menjadi negara sosialis. Untuk selanjutnya, yaitu pencetus ideologi komunisme di Kuba. Apabila kita berbicara tentang keadaan Kuba yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat, kita akan mengingat salah seorang tokoh sosialis yang sangat terkenal, yaitu Che Guevara. Amerika Serikat sebagai negara adidaya akan selalu merasa terancam oleh letupan-letupan revolusi, terutama dari beberapa negara maupun dari beberapa orang yang dirasa mengganggu kepentingannya dalam imperialisme. Meskipun gangguan tersebut sangat kecil, Amerika akan tetap merasa terusik, hingga akhirnya gangguan tersebut akan dimusnahkan. Sosok revolusioner yang menjadi incaran Amerika Serikat salah satunya yaitu Che Guevara. Selain itu, Che merupakan sosialis asal Argentina. Ia seorang mahasiswa di Universitas Buenos Aires yang berasal dari keluarga ekonomi menengah liberal. Che merupakan mahasiswa yang idealis. Ia memandang segala permasalahan dari sudut pandang politisnya yang sangat menarik. Sehingga garis pemikiran dan tindakannya lah yang menjadikan ia mempunyai keinginan untuk berkembang dan bangkit dari pemberontak yang agak borjuis menjadi pemimpin yang efektif. Che tidak ingin menjadi pecundang dan hanya bersembunyi melihat saudaranya mendapat tekanan-tekanan imperialisme dari Amerika Serikat. Meskipun Che sebenarnya bukan merupakan warga negara Kuba, ia tetap bertekad bulat untuk mengabdikan dirinya untuk mencapai tujuan sosialisnya. Maka, pandangannya yang semakin dalam tersebut telah mendekati pandangan para Marxis yang telah mendalangi terjadinya revolusi Rusia. Oleh karena itu, Che kemudian menjadi sosok yang mampu memimpin gerakan revolusi. Pemikiran sosialis Che muncul ketika ia sering melakukan perjalanan panjang dengan temannya yang bernama Alberto Granado. Petualangan pertamanya ini dilakukan pada tahun 1951 dan juga 1952. Berawal dari sini, Che melihat keadaan seperti orang miskin, gelandangan, masyarakat terbelakang, serta terpuruk lainnya. Nah, dari sinilah Che memunculkan pemikiran sosialis dan juga politiknya. Che merasa apa yang dia lihat merupakan suatu keadaan penderitaan yang dapat dia rasakan pula. Di sini Che yakin bahwa perasaan senasib yang sesungguhnya hanya akan diraih lewat kegiatan sosial. Selanjutnya, Che juga membantu pertahanan Guatemala ketika pemerintahan tersebut dikudeta oleh Central Intelligence Agency atau CIA di tahun 1954. Nah, pada saat ini, Che menyaksikan tergulingnya pemerintahan sosialis radikal Jacobo Arbenz oleh Castelo Armas yang didalangi oleh Amerika Serikat. Namun, saat itu Che tidak dapat melakukan apapun kecuali mencatat bahwa CIA berperan dalam aksi kontra revolusi tersebut. Setelah itu, Che melarikan diri ke Meksiko pada tahun 1955. Disitulah Che bertemu dengan seorang revolusioner Kuba yang bernama Fidel Castro. Di sini, dia membentuk sebuah gerakan revolusioner. Akan tetapi, pada saat itu, Che bekerja sebagai tenaga medis dan juga pelatih teknik perang gerilya. Pada tahun 1956, tepatnya 2 Desember, mulai dilakukan penyerangan pertama terhadap rezim Batista. Akibat kemenangannya,
Kemudian gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Karena kecerdikan Che, akhirnya dia menjadi wakil Letnan Castro yang sangat berbakat. Di tahun 1957, Che menjadi komandan dari salah satu di antara 5 kelompok gerilya. Pada bulan Februari 1960, Kuba meningkatkan usaha sosialisnya dengan melakukan perjanjian bersama Uni Soviet bahwa Kuba akan membeli minyak dari Uni Soviet yang kemudian akan ditukar dengan gula oleh Kuba, dan sebagai jaminannya ialah kredit Amerika. Mendengar hal tersebut, Amerika Serikat membalasnya dengan menunda pengiriman minyak dan pembelian gula dari Kuba. Amerika Serikat juga menjalankan operasi rahasia yang dikoordinasi oleh CIA yang bertujuan untuk membentuk kekuatan militer yang berasal dari orang-orang buangan Kuba untuk menginvasi pulau dan menjatuhkan pemerintahan Castro. Pada bulan Mei 1960, Kuba menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Kerjasama diplomatik tersebut ditandai dengan penyitaan properti Amerika Serikat dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan negara-negara komunis lainnya. Oleh karena itu, akibat besarnya pengaruh perjuangan Kuba oleh Guevara, sehingga majalah Time menampilkan berita mengenai Guevara yang menjadi pelopor Kuba untuk menganut pemerintahan kiri dan menjalankan segala usaha untuk lepas dari pengaruh Amerika Serikat. Hingga akhirnya, pada tanggal 3 Januari 1961, Amerika Serikat benar-benar memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba, sehingga Amerika mengintensifkan serangan-serangannya untuk menjatuhkan pemerintahan Castro di Kuba. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Guevara selalu aktif untuk mencari relasi perdagangan dengan negara komunis dan sosialis. Kerjasama perdagangan tersebut salah satunya yaitu bekerja dengan Uni Soviet. Ketika ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kuba pada tanggal 23 Februari 1961, ia mampu menstabilkan harga bahan pokok, mengurangi pinjaman, dan meletakkan pengontrolan pada akumulasi modal swasta. Kemudian pada tanggal 26 Juli 1961, gerakan revolusi bergabung dengan Partai Komunis Kuba dan Castro mendeklarasikan Kuba sebagai negara sosialis. Meskipun pada saat itu pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, menyatakan bahwa Castro bukanlah seorang komunis, karena Castro memperoleh kekuasaannya di Kuba bukan berdasarkan pemilihan melainkan karismanya. Hingga tahun 1963, Amerika Serikat masih memusuhi Kuba yang terlihat ketika semakin ditunjukkannya pembatasan ekonomi berupa pembukaan aset dan larangan-larangan pemerintah Amerika terhadap warganya untuk melakukan transaksi dengan Kuba, maupun larangan melakukan perjalanan ke Kuba. Tetapi satunya jalan untuk mencapai sosialisme menurut Guevara ialah dengan cara perang. Guevara juga melakukan perjalanan untuk mencari pengetahuan dan mencari kelompok yang memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan sosialisme. Untuk kemudian kelompok tersebut diharapkan dapat bekerjasama membentuk organisasi solidaritas dengan para gerilyawan serta kelompok revolusioner dari penjuru dunia. Guevara juga sampaikan kepada dunia ketika ia menjadi perwakilan sebuah konferensi PBB. Permasalahan yang terjadi antara negara tersebut bersumber dari perbedaan keadaan sosial ekonomi suatu negara. Yang perlu disadari yaitu Amerika Serikat bukan pemegang kemerdekaan, akan tetapi pihak dalam menyuruhkan eksploitasi dan penindasan. Menurut Guevara, sosialisme tidak akan ada tanpa perubahan kesadaran pada perbuatan fraternal yang baru terhadap humanisme, tidak hanya dalam masyarakat di mana sedang atau telah dibangun sosialisme, namun juga dalam sebuah skala dunia terhadap semua orang yang menderita karena sosialisme. Kemudian pada bulan April 1965, Guevara melepaskan seluruh jabatan dan keluarga-negaranya untuk kemudian ia benar-benar konsentrasi dalam perjuangan melawan imperialisme. Kemudian pada tahun 1966, Che Guevara tiba di Bolivia kira-kira antara minggu kedua bulan September dan minggu pertama bulan November 1966. Che memilih Bolivia sebagai pusat revolusioner dikarenakan yang pertama, Bolivia di mana kepentingan keamanan Amerika prioritas dan ancaman yang lebih rendah dibanding dengan negara-negara lembah Sungai Karibia. Dan yang kedua, kondisi sosial dan kemiskinan Bolivia yang sedemikian rupa sehingga Bolivia rentan terhadap ideologi revolusioner. Dan yang ketiga, Bolivia memiliki perbatasan dengan 5 negara yang memungkinkan revolusi menyebar dengan gerilya tersebut berhasil. Akan tetapi pada tanggal 8 Oktober 1967, Guevara terjebak oleh pasukan terlatih Amerika Serikat pasukan Bolivia yang mendapat mandat dari CIA. Keesokan harinya ia dieksekusi dengan 4 tembakan di dadanya. Kemudian Che Guevara tersebut akan menjadi revolusioner masa depan dengan kepergiannya secara heroik.
Dia adalah sosok seseorang yang tidak bergantung dengan apa yang diajarkan oleh para pemimpinnya. Dan dari tiap-tiap momen historis dalam perang gerilya tersebut, ia membentuk suatu bingkai konsep sosial dan apresiasi yang jelas atas realita. Penerapan ideologi sosialisme di Kuba. Penerapan ideologi sosialisme di Kuba terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, ekonomi, di mana kondisi dan letak geografis Kuba memberikan pengaruh terhadap perkembangan sejarah perekonomian Kuba, yang pada awalnya berputar pada perkebunan kopi yang kemudian merambah pada tembakau yang mampu bertahan. Nah, salah satunya adalah cerutu Kuba merupakan cerutu terbaik di dunia. Perkembangan ekonomi Kuba sangatlah tipikal, yang ditandai dengan monoagrikultur, basis buruh, dan agrikultur yang berorientasi pada ekspor. Selain itu, perkembangan ekonomi juga stagnan dan bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Kemudian aspek politik. Meskipun krisis diplomatik Kuba dimulai tahun 1961, USA tetap berlanjut menekan Kuba. Kemudian tahun 1965 diberdirilah Partai Komunis Kuba, dan tahun-tahun berikutnya Castro banyak mengekspor ide-ide revolusinya. Untuk selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Ketika Kuba memasuki gerbang sosialisme, banyak yang perlu dipangkas, antara lain diskriminasi antar etnis. Pemerintah mengenalkan dan memasyarakatkan semboyan, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Kemudian untuk yang budaya, sistem komunis dan sosialis membuat takut para memeluk agama dan takut ke gereja. Takut pendeta akan dibunuh, juga para biarawati akan diperkosa. Tapi hal itu tak terjadi di Kuba. Castro sendiri saat memimpin revolusi mengenakan kalung salib. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi sosialisme di negara Korea Utara. Sejarah Korea Utara. Sejarah terbentuknya Korea yang banyak ditandai dengan berbagai perang, serbuan, dan dominasi asing tidaklah membuat tenang masyarakat Korea. Ketika Jepang dikalahkan pada Perang Dunia II tahun 1945, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Korea berhasil memperoleh kemerdekaannya. Namun, hal itu tidak bertahan lama karena Korea telah terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, di mana tentara Uni Soviet atau kini dinamakan Rusia menduduki bagian utara semenanjung Korea, sedangkan Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Pada tahun 1945, seusai Perang Dunia, dengan dukungan dari pasukan Uni Soviet, Kim Il Sung pada saat itu mengusung reformasi di bidang sosial dan ekonomi, bahkan militer. Kim Il Sung mengembangkan doktrin yang disebut Juche sejak tahun 1960. Di mana doktrin ini sejenis nasionalisme yang didefinisikan sebagai keyakinan untuk melakukan percepatan kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan di atas kemampuan sendiri. Doktrin ini sengaja dikembangkan untuk membentuk rakyat Korea Utara agar mengabdikan diri mereka pada pengembangan bercorak sosialis tanpa bantuan pihak asing. Apalagi dukungan Uni Soviet pada waktu itu sudah melemah, sehingga Kim Il Sung memodernisasi Korea Utara dengan memfokuskan pada kekuasaan negara dalam perencanaan ekonomi, rekonstruksi, industri berat, dan pengembangan militer. Upaya ini berhasil hingga dekade 1970-an, ketika perkembangan ekonomi bergerak maju. Namun, kinerja Kim Il Sung ini lama-kelamaan membuat kinerja ekonomi Korea Utara mengalami kemunduran karena sikap keras dan provokatif Kim Il Sung untuk tidak menerima investasi asing atau memberikan kesempatan pada perusahaan swasta, serta tidak adanya lagi subsidi dari Uni Soviet setelah bubarnya Uni Soviet atau Rusia. Secara langsung dan tidak langsung, sistem politik Korea Utara terpengaruh oleh runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan terutama di Uni Soviet. Sejak runtuhnya komunis, kebijakan nasional Korea Utara terfokus pada mempertahankan rezim sosialisnya selagi mengalami perubahan yang diakibatkan kehancuran perekonomiannya. Terutama sejak kematian Presiden Kim Il Sung yang kemudian digantikan oleh anaknya, Kim Jong Il. Pejabat Korea Utara memposisikan bahwa walaupun blok komunis telah runtuh, mereka akan bertahan pada sistem sosialisnya tanpa melakukan penyimpangan sedikit pun dari sistem sosialis. Hal ini dikemukakan juga pada kebijakan militernya. Korea Utara menyatakan bahwa ideologi Juche dibuat oleh Kim Il Sung dan filosofinya dikembangkan oleh anaknya Kim Jong Il.
Hal ini telah menjadi bagian dari rencana Pyongyang untuk mensukseskan dinasti Kim dan untuk memperkuat statusnya sebagai pensukses rencana ayahnya yang tidak dapat disangkal. Ideologi Juche sebagian besar terdiri dari dua bagian, yaitu teori filosofis yang menegakkan bahwa masyarakat merupakan penguasa dari sejarah dan evolusi, dan yang kedua yaitu prinsip sebagai pedoman atau pandangan revolusioner pemimpin yang menyatakan bahwa masyarakat tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan spontanitas dan revolusioner kecuali mereka termasuk dalam tentara revolusioner dan dipimpin oleh Suryong. Pada tahun 1980, Korea Utara menyatakan Kim Jong-il sebagai pengembang konsep pandangan revolusioner menjadi lebih teoritis dan sistematik dengan memperkenalkan teori badan sosial politik yang abadi. Meskipun konstitusi Korea Utara membagi berbagai ketentuan yang menetapkan kebebasan untuk berbicara dan berkelompok, sesungguhnya warga negara Korea Utara telah menjadi budak yang seperti yang disebut 10 prinsip memperkuat sistem partai yang ideologis monolitis. Adapun 10 prinsip tersebut diantaranya: 1. Seluruh masyarakat harus tunduk pada ideologi revolusioner Kim Il-sung. 2. Kim Il-sung harus ditegakkan dengan loyalitas yang tidak menyimpang. 3. Kekuasaan Kim Il-sung sebagai kekuasaan yang absolut. 4. Pemikiran revolusioner Kim Il-sung harus dihormati sebagai kepercayaan masyarakat dan instruksinya sebagai keyakinan masyarakat. 5. Prinsip loyalitas harus dilaksanakan dalam menjalankan instruksi Kim Il-sung. 6. Kesatuan ideologi partai dan solidaritas revolusioner dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin harus diperkuat. 7. Anggota partai harus menyamai dirinya dengan Kim Il-sung dan memperalat diri dengan personality komunis yang sama dan cara kerja revolusioner yang sama seperti Kim Il-sung. 8. Anggota partai harus menerima kehidupan politik yang telah diberikan oleh Kim Il-sung dan membalasnya dengan kepercayaan politiknya sebagai loyalitas. 9. Seluruh partai, negara, dan tentara harus menetapkan kedisiplinan yang ketat untuk bertindak di bawah kepemimpinan monolitis Kim Il-sung. 10. Tujuan revolusioner yang ditetapkan Kim Il-sung harus diwarisi dan disempurnakan dari generasi ke generasi. Kegiatan ekonomi nasional Korea Utara merupakan titik lemah dalam sistem kenegaraan secara keseluruhan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, berlakunya sistem ekonomi sosialis ortodoks. Masih diberlakukannya larangan bagi masyarakat untuk berdagang guna mencari kepentingan dan manfaat sendiri, kecuali di dalam koperasi-koperasi yang telah disetujui dan dibentuk menurut aturan pusat. Dalam itu, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya sangat dibatasi oleh norma kebersamaan, di mana seseorang tidak boleh memiliki lebih dari yang lain. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam yang terbatas. Secara geografis, wilayah Korea Utara dikenal sebagai daerah yang tidak banyak memiliki tanah subur dan seringkali diterpa banjir dan musim dingin yang berat. Hal ini memaksakan pilihan kebijakan pemerintah Korea Utara untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir karena tidak ada alternatif lain yang bisa dikembangkan, misalnya tenaga air, tenaga surya, ataupun uap. Sumber daya alam yang terbatas juga mempengaruhi industri manufakturnya. Hal ini dikarenakan menderitanya kelangkaan bahan bakar maupun biji besi yang disetujui atau yang disuplai oleh Rusia dan Cina. Faktor yang ketiga yaitu sistem yang tertutup terhadap pengaruh maupun teknologi asing. Sistem sosialis Juche yang dianut oleh Korea Utara menekankan kemandirian pada segala bidang yang pada akhirnya menutup kesempatan dalam menerima ahli teknologi maupun bantuan kerjasama dengan negara lain. Mitra kerjasama luar negeri tradisional yaitu Rusia dan Cina yang dulunya secara otomatis mewariskan teknologi ke Korea Utara tidak lagi menganggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya keuntungan ekonomis, padahal kedua negara merupakan kepercayaan dari Korea Utara. Yang keempat, yaitu teknologi industri yang terbelakang. Sektor industri Korea Utara merupakan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan, namun terhambatnya gerak masih menunggu suntikan modal dan teknologi. Industri militer dan persenjataan
yaitu peluru, kendali, dan perangkat militer lainnya, merupakan satu-satunya cabang industri Korea Utara yang masih bertahan kuat. Faktor yang kelima yaitu sumber pemasukan devisa negara yang terbatas. Secara objektif, lemahnya kualitas dan jumlah hasil industri Korea Utara membuat daya saing produknya terbatas. Secara subjektif, sikap Korea Utara yang tertutup dan anti-interdependensi membuat jauh dari perspek kemitraan dengan pengusaha dari negara lain. Di luar penghasilan devisa, industri militer yang tidak pernah secara resmi dilaporkan, maka pada dasarnya pemasukan devisa negara kecil atau terbatas. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berhasil membawa negaranya maju di dalam sektor perekonomian. Ekonomi Korea Utara tumbuh untuk pertama kalinya karena kondisi cuaca yang lebih baik. Selain itu, Bank of Korea juga mencatat sektor konstruksi berubah menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dalam hal sektor kehutanan dan perikanan. Dalam dunia ekspor, Korea Utara menjadi 280 juta US dollar yang dikarenakan adanya peningkatan terbesar dalam ekspor jam, topi, dan wig. Selain itu, laju pertumbuhan produk domestik bruto PDB real Korea Utara mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir dengan mencapai 0,4% dari tahun sebelumnya. PDB nominal Korea Utara tahun sebelumnya dibukukan sebesar 35,3 triliun won. Volume perdagangan Korea Utara mencapai 3,5 triliun won, meningkat 14,1% dari tahun sebelumnya. Mitra dagang terbesar Korea Utara pada tahun sebelumnya yaitu Cina yang menguasai 95,4% dari total perdagangan negaranya. Materi selanjutnya ada pengendalian ekonomi Korea Utara. Ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 1958, semua pertanian milik pribadi digabungkan menjadi lebih dari 3.000 unit. Setiap unit terdiri dari sekitar 300 keluarga, di sekitar 1.200 hektar atau 500 hektar. Unit pertanian dikendalikan oleh komite manajemen yang mengeluarkan pemerintahan kepada tim kerja, menetapkan jenis dan jumlah benih dan pupuk yang akan digunakan, dan menetapkan kuota produksi. Produk dikirim ke pemerintah yang mengontrol distribusi melalui toko negara. Ada juga peternakan modal negara, bagian, dan provinsi untuk penelitian dan pengembangan. Sejak awal 1990-an, Korea Utara mengalami kekurangan kronis pupuk kimia, bibit-bijian, dan peralatan pertanian. Petani dibayar untuk kerja mereka dalam bentuk uang atau barang, dan diizinkan untuk memelihara ayam, lebah, pohon, buah-buahan, dan kebun. Secara teori, petani dapat menjual produk surplus di pasar lokal yang diadakan secara berkala. Tetapi dengan krisis pangan yang dimulai pada pertengahan 1990-an, surplus di atas tingkat subsisten menghilang. Tanaman pangan utama adalah biji-bijian, terutama beras, jagung, gandum, dan jelai. Korea Utara dulu cukup memproduksi beras untuk konsumsi dalam negeri. Namun kini untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, mereka terpaksa mengimpor. Gandum harus diimpor bahkan sebelum periode kekurangan pangan, meskipun produktivitas gandum meningkat. Setelah pertengahan 1950-an, kentang, ubi jalar, kedelai, dan kacang-kacang lainnya, sayuran dan buah-buahan ditanam secara ekstensif. Peternakan terkonsentrasi di daerah yang kurang cocok untuk budidaya tanaman. Produksi ternak terus meningkat, terutama produksi unggas sepanjang sejarah negara ini. Di bagian utara, cadangan hutan besar, pohon larch, cemara, dan pinus. Produksi kehutanan menurun setelah terjadinya perang, tidak tumbuh secara substansial selama kekurangan bahan bakar parah yang menyertai tahun-tahun krisis ekonomi. Warga Korea Utara tanpa pandang bulu dan sering secara ilegal menebang pohon dan kayu bakar. Banyak lereng bukit di negara ini sekarang tandus yang menyebabkan banjir besar di musim hujan, yang pada akhirnya menyebabkan panen yang buruk dan kesulitan ekonomi lebih lanjut. Laut adalah sumber protein utama bagi Korea Utara, dan pemerintahan terus memperluas penangkapan ikan komersial. Sebagian besar kegiatan penangkapan ikan terpusat di daerah pesisir di setiap sisi penanjung. Meskipun ada peningkatan penangkapan ikan laut yang dimulai pada akhir abad ke-20-an, spesies utama yang ditangkap termasuk polak sarden, makarel, herring, pike, yellowtail, dan kerang. Aquaculture mewakili sekitar 1/4 dari produksi ikan negara itu. Selanjutnya ada sumber daya dan kekuatan. Korea Utara diperkirakan memiliki sekitar 200 mineral yang bernilai ekonomis.
Komoditas paling utama adalah biji besi dan batu bara, meskipun fokusan lebih besar terletak pada ekstraksi emas, magnesit, timbal, dan seng. Cadangan besi bermutu tinggi yang besar ditimbang di Provinsi Hwanghae, Utara dan Selatan, Pyongyang Selatan, dan Hamgyong Selatan, sementara deposit di Museum, deposit Hamgyong Utara, kualitasnya lebih rendah. Endapan kaya antrasit, batu bara terjadi di sepanjang sungai Taedong, terutama di Anju, Utara Pyongyang, dan dekat Pegam di Provinsi Yanggang. Ada juga lignit, batu bara coklat, dalam jumlah yang lebih sedikit di timur laut, Jauh, dan di Anju. Korea Utara deposit magnesit yang terbesar di dunia berpusat di Tangcheon di Provinsi Hamgyong Selatan. Perkembangan industri terkait dengan pasokan tenaga listrik negara yang besar. Selama rezim Jepang, sumber daya listrik, tenaga air dikembangkan secara besar-besaran di sepanjang Sungai Yalu dan anak-anak sungai di atasnya. Produksi listrik masih didasarkan terutama pembangkit listrik tenaga air, tetapi listrik termal menjadi penting karena biaya konstruksi yang lebih rendah dan pembangkit listrik tenaga air yang tidak dapat diandalkan selama musim kemarau. Namun sejak tahun 1990-an, produksi listrik telah menurun ke tingkat kritis karena kegagalan umum perekonomian nasional. Selanjutnya ada manufaktur. Sektor industri diatur ke dalam perusahaan milik negara dan koperasi produksi dan lainnya terbatas pada kerajinan tangan, pengolahan kelautan, serta usaha skala kecil lainnya. Industri yang paling penting adalah besi dan baja, mesin, bahan kimia, dan tekstil. Produksi besi dan baja pada awalnya dipusatkan Songnim dan Chongjin, tetapi telah diperluas untuk mencakup pabrik terintegrasi besar di Kimchae. Mesin industri dan pertanian diproduksi di Kangsan, dekat Pyongyang, dan beberapa kota lain termasuk Huichon. Produksi bahan kimia difokuskan pada pupuk dan petrokimia, yang sebagian besar diproduksi di daerah Anju di utara Pyongyang. Industri tekstil berpusat di Pyongyang, Sinuju, dan Sucheon. Produksi lainnya antara lain semen, persenjataan, kendaraan, kaca, keramik, dan beberapa barang konsumsi, terutama pakaian dan makanan olahan. Selanjutnya ada keuangan dan layanan lainnya. Won Korea Utara adalah mata uang resmi. Sentral Republik Rakyat Demokratik Korea adalah satu-satunya bank penerbit. Ia menerima semua pendapatan nasional dan menyediakan modal kerja bagi lembaga pemerintah. Terdapat beberapa bank pemerintah lainnya yang semuanya diawasi oleh bank sentral. Di antaranya adalah Bank Perdagangan Asing yang menangani semua transaksi asing, dan jika berlaku mata uang asing, beberapa perbankan joint venture diizinkan mulai akhir 1980-an dan kemudian disusul oleh rekening tabungan pribadi dan perusahaan untuk bukan penduduk yang juga diizinkan. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas mata uang dan pasar, pemerintah pada akhir 2009 menilai kembali won menjadi 1% dari nilai yang ada, sehingga menghilangkan hampir semua tabungan individu yang telah terkumpul, menutup pasar, dan melarang penggunaan mata uang asing. Langkah-langkah ini menyebabkan krisis ekonomi dan memicu proses publik yang jarang dilakukan oleh warga. Pemerintah mempertahankan kontrol ketat atas para wisata. Sebagian besar pengunjung datang dari Asia, terutama di Cina, yang menjalin hubungan dekat dengan Korea Utara. Turis, terutama yang berasal dari Barat, sangat dibatasi pergerakannya dan didampingi oleh pemandu resmi Korea Utara. Sektor ini berkembang ke arah yang baru dimulai pada tahun 1998 dengan menerima kelompok turis yang membayar tiket masuk terorganisir yang berasal dari Korea Selatan, terdiri dari berbagai negara termasuk turis barat, ke daerah Gunung Pumgang dan kompleks industri Kaesang, dua distrik ekonomi khusus negara tersebut. Namun kedua usaha itu tunduk pada keanehan hubungan antara kedua negara. Selanjutnya ada berdagang. Perdagangan luar negeri telah berkembang dan terdiversifikasi secara perlahan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan Uni Soviet dan Cina, tetapi sejak 1960-an telah diizinkan dengan semakin banyak negara. Mitra dagang utama termasuk Cina, Korea Selatan, Rusia, Jepang, India, dan Thailand. Perdagangan dengan Korea Selatan dipromosikan terutama oleh perusahaan swasta. Zona perdagangan bebas, salah satu distrik ekonomi khusus Korea Utara, didirikan pada akhir tahun 1990-an di Rajen Sonbong, sekarang yang bisa disebut dengan Rasik. Di Provinsi Utara Hamgyong Utara, impor termasuk terdiri dari minuman, makanan, dan produk pertanian lainnya. Bahan bakar mineral, mesin, dan tekstil. Ekspor termasuk hewan, hidup, dan produk pertanian, tekstil dan pakaian jadi, mesin dan bahan bakar mineral, dan pelumas. Selanjutnya ada angkutan.
Secara umum, sistem transportasi di Korea Utara stagnan karena infrastrukturnya sudah usang dan pasokan energinya yang terbatas. Beberapa jalan raya atau jalur kereta api baru telah dibangun sejak akhir abad ke-20 dengan penurunan ekonomi pada 1990-an. Permintaan jaringan transportasi menyusut, kemudian meningkat selama periode ini karena banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari makanan dan pendapatan mereka. Tekanan pada infrastruktur transportasi yang tidak memadai dan ketinggalan zaman. Meskipun pergerakan bebas melintasi kabupaten dan provinsi tidak diperbolehkan di Korea Utara, banyak orang Korea Utara bergerak di seluruh negeri secara ilegal. Kereta api adalah alat transportasi utama bagi mereka. Pola dasar perkereta-apian berjalan ke arah utara-selatan, kira-kira sejajar dengan pantai dengan cabang ke lembah sungai. Karena pegunungan yang tinggi, hanya ada satu jalur kereta api timur-barat antara Pyongyang dan Wonsan. Garis pantai barat membentang dari Kaesang dekat perbatasan Korea Selatan ke Sinju di perbatasan Cina, menghubungkan kota-kota besar dari jalur utama ini. Sebuah cabang dari Pyongyang ke barat daya Nampo menghubungkan pusat-pusat pembuatan mesin dan pengecoran. Jalur lain membentang ke utara dari Pyongyang ke Manpo di Sungai Yalu, menghubungkan interior barat ke provinsi timur laut Cina. Kereta api di pantai timur membentang dari Wonsan ke utara ke Rasen dan berlanjut ke Namyang di perbatasan Tiongkok. Jalur kereta api yang dibangun pada awal abad ke-21 memungkinkan pengangkutan kargo antara Rasen dan stasiun perbatasan Rusia di Kasan. Beberapa cabang melayani daerah pedalaman dan pusat pertambangan. Transportasi jalan raya tidak sepenting rel kereta api karena hanya sedikit kendaraan bermotor yang tersedia. Jalan-jalan sejajar dengan jalur rel jalan raya ekspres menghubungkan Pyongyang dengan Wonsan, Nampo, dan Kaesang. Namun sebagian besar jalan belum diaspal. Transportasi sungai memegang peranan penting dalam memindahkan hasil pertanian, mineral, dan penumpang. Sungai terpenting yang digunakan untuk transportasi barang adalah Yalu, Taedong, dan Charyong. Pelabuhan utama di pantai barat adalah Nampo, pelabuhan masuk ke Pyongyang, Haeju, dan Tasa. Pelabuhan timur utama adalah Wonsan, Hungnam, Chojin, dan Rajin. Layanan udara dikendalikan oleh Angkatan Udara. Penerbangan dipertahankan antar kota-kota besar dan layanan internasional menghubungkan Pyongyang dengan Beijing dan Moskow. Bandara internasional sedang terletak di barat laut Pyongyang. Bandara domestik yang lebih besar terletak di Hamhung, Chojin, dan Wonsan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapannya, kami dari kelompok 3 meminta maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.